Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bisa bertemu lagi dalam pembelajaran PPKN. Apa kabar kalian semuanya? Mudah-mudahan kita selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, sebelum mulai kita belajar, marilah kita berdoa dalam hati masing-masing. Berdoa mulai. Pada kesempatan pagi hari ini, kita masih tetap membahas tentang harmoni dalam keberagaman masyarakat Indonesia. Yang akan kita bahas pada kesempatan pagi hari ini, yaitu tentang permasalahan dan akibat yang muncul dalam keberagaman masyarakat Indonesia. Tujuan pembelajarannya, melalui pembelajaran daring ini, kalian diharapkan mampu mengidentifikasi permasalahan sosial budaya, ekonomi, dan gender pada masyarakat Indonesia. Permasalahan dan akibat yang muncul dalam keberagaman masyarakat Indonesia. Keberagaman di Indonesia, baik keberagaman sosial budaya, ekonomi, maupun gender, membawa pengaruh kepada kebudayaan masyarakat setempat. Jadi, keberagaman tersebut, jika tidak ditanggapi secara bijak dan positif, adanya keberagaman suku, bangsa, dan budaya akan berdampak negatif. Jadi, jika tidak ditanggapi secara positif, maka keberagaman yang ada di Indonesia itu akan berdampak negatif. Dampak negatif tersebut, contohnya timbulnya pertentangan antar budaya dan munculnya konflik antar budaya. Menurut Surjono Sukanto, masalah sosial adalah suatu ketidaksesuaian antara unsur-unsur kebudayaan atau masyarakat yang bisa membahayakan kehidupan kelompok sosial. Maksudnya, selama terdapat kebutuhan dalam masyarakat yang tidak terpenuhi secara merata, maka masalah sosial akan tetap selalu ada di dalam kehidupan. Masalah sosial dapat dikelompokkan menjadi 4 jenis faktor penyebab. Jadi, ada 4 faktor penyebab terjadinya masalah sosial. Apa saja faktor penyebab itu? Yaitu faktor ekonomi, faktor budaya, faktor biologis, dan faktor psikologis. Faktor ekonomi. Permasalahan sosial yang disebabkan oleh faktor ekonomi, yaitu misalnya karena tidak seimbangnya antara pendapatan dengan pengeluaran. Misalnya pendapatan hanya 100.000, sedangkan pengeluaran mencapai 300.000. Nah, tidak seimbangnya pendapatan dan pengeluaran ini
akan menimbulkan masalah sosial. Misalnya apa? Ada orang yang pendapatannya 100.000, kemudian kebutuhan untuk pengeluarannya 300.000, akhirnya melakukan untuk memenuhi kebutuhannya itu, akhirnya melakukan tindakan yang tidak terpuji, misalnya mencuri. Itu kan masalah sosial. Kemudian tidak tercukupinya kebutuhan hidup. Jadi dengan tidak tercukupinya kebutuhan hidup, seperti kebutuhan makanan, pakaian, tempat tinggal, dan jaminan kesehatan, maka akan menimbulkan permasalahan sosial di dalam masyarakat. Selanjutnya, faktor budaya. Kebudayaan yang berkembang saat ini banyak sekali dipengaruhi oleh kemajuan teknologi serta masuknya budaya asing. Karena kita tahu bahwa sekarang adalah era globalisasi. Jadi dengan kemajuan teknologi ini bisa menyebabkan masalah sosial di dalam masyarakat. Banyak kalau kita lihat dengan teknologi bisa menimbulkan kejahatan-kejahatan. Gaya hidup yang cenderung meniru budaya asing juga memicu munculnya masalah sosial. Jadi ketika seseorang meniru budaya asing yang tidak sesuai dengan kebudayaan kita, dengan nilai-nilai Pancasila, maka akan menimbulkan masalah sosial. Yang selanjutnya, faktor biologis. Faktor biologis ini juga dapat menyebabkan timbulnya masalah sosial. Misalnya seperti kurang gizi, penyakit menular, dan lain-lain. Semua ini terjadi karena kurangnya fasilitas kesehatan yang layak, dan dapat terjadi juga karena kondisi ekonomi maupun pendidikan masyarakat yang tidak mencukupi. Seperti sekarang ini, di musim pandemi ini, banyak orang yang terjangkit penyakit tersebut. Ini bisa menyebabkan masalah sosial kalau tidak segera diatasi. Yang selanjutnya adalah faktor psikologis. Masalah dari faktor ini dapat muncul jika psikologis suatu masyarakat sangat lemah. Jadi faktor psikologis ini bisa muncul ketika seseorang dihadapkan terhadap beban hidup yang berat. Contohnya, misalnya masyarakat di daerah perkotaan yang sudah kerjaannya banyak,
menumpuk di kantor, pulang ke rumah di jalan misalnya macet total, sehingga menimbulkan stres, tertekan karena stres dengan pekerjaan, banyak masalah. Nah, ini bisa menimbulkan luapan emosi yang nantinya dapat memicu konflik antar anggota masyarakat. Unsur-unsur budaya menurut C. Clarkson. Yang pertama adalah sistem agama, kepercayaan, atau religi, dan upacara keagamaan. Yang kedua, sistem masyarakat dan organisasi kemasyarakatan. Yang ketiga, sistem pengetahuan. Yang keempat, bahasa. Yang kelima, sistem mata pencaharian. Yang keenam, sistem teknologi dan peralatan. Dan yang terakhir, nomor 7, kesenian. Sistem agama, kepercayaan atau religi, dan upacara keagamaan. Agama merupakan seperangkat aturan dan peraturan yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya. Juga mengatur hubungan manusia dengan manusia lainnya. Dan mengatur hubungan manusia dengan lingkungannya berdasarkan kitab suci. Agama juga menjadi pendorong serta pengontrol bagi tindakan-tindakan para anggota masyarakat. Jadi dengan agama, dengan kita memiliki pengetahuan terhadap agama, itu akan menjadikan alat kontrol bagi tindakan-tindakan kita di dalam masyarakat. Jadi kalau kita tahu agama, ngerti tentang agama, maka perilaku atau tindakan kita akan sejalan dengan ajaran agama atau nilai-nilai kebudayaan juga. Jadi keyakinan terhadap agama masing-masing harus diperkuat dan diwujudkan dalam bentuk kita selalu menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Yang selanjutnya, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan. Masyarakat atau society diartikan sebagai sekelompok orang yang membentuk sebuah sistem semi tertutup, di mana sebagian besar interaksinya adalah antara individu yang berada dalam kelompok tersebut. Secara umum, masyarakat merupakan sekumpulan individu yang hidup bersama dalam suatu tempat atau wilayah. Sedangkan organisasi kemasyarakatan, menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan, adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela, berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Itu yang dimaksud dengan organisasi kemasyarakatan.
Jadi contohnya misalnya organisasi kemasyarakatan, contohnya misalnya Pemuda Pancasila, dan banyak lagi contoh organisasi kemasyarakatan yang ada di Indonesia. Di mana organisasi kemasyarakatan itu dibentuk karena memiliki kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan yang sama. Yang selanjutnya, sistem pengetahuan. Sistem pengetahuan yang dimiliki masyarakat merupakan kunci berkembangnya suatu peradaban. Semakin mudah manusia menguasai alam, maka semakin canggih manusia memanfaatkan alam. Sehingga semakin tinggi peradaban manusia. Sistem pengetahuan ini umumnya bisa diperoleh melalui beberapa cara, yaitu bisa dengan cara pendidikan formal, bisa juga dengan cara melalui pendidikan informal, dan juga bisa dengan cara melalui pendidikan non-formal. Apa sih pendidikan formal itu? Pendidikan formal yaitu pengetahuan yang diperoleh melalui pendidikan formal, yaitu pengetahuan manusia diperoleh melalui lembaga-lembaga formal, resmi, ya, legal, sesuai dengan aturan, terstruktur, dan terorganisir melalui institusi. Contohnya misalnya pendidikan formal itu sekolah atau akademi, universitas, itu contoh pendidikan formal. Sedangkan pendidikan informal atau pengetahuan yang didapatkan melalui pendidikan informal itu adalah pengetahuan yang diperoleh melalui lingkup semi formal. Contohnya apa? Contohnya kalian misalnya kursus, itu informal. Kalian pengen pintar bahasa Inggris, maka kursus bahasa Inggris misalnya di lembaga kursus bahasa Inggris. Nah, itu berarti kalian mendapatkan pengetahuan di pendidikan informal. Selanjutnya non-formal. Jadi sistem pengetahuan yang diperoleh melalui pendidikan non-formal artinya bahwa pengetahuan diperoleh secara otodidak melalui proses pengalaman diri sendiri tanpa menggantungkan pada orang lain. Jadi belajar sendiri. Misalnya kalian pengen terampil dalam menyanyi. Kemudian kalian belajar melihat video-video penyanyi terkenal, bagaimana cara menyanyinya, dan sebagainya, itu non-formal. Jadi dilakukan secara otodidak atau belajar sendiri, mencari sendiri, itu non-formal. Salah satu permasalahan yang muncul saat ini adalah terjadinya berbagai kecurangan dalam perolehan ilmu pengetahuan. Misalnya, ya, di dalam permasalahan ilmu pengetahuan itu, misalnya menyontek dalam ujian. Menyontek ketika kalian ulangan. Atau jual beli kunci jawaban. Karena pengen hasil ujiannya bagus, membeli kunci jawaban. Kemudian jual beli ijazah tanpa mengikuti pendidikan. Menyalahgunakan ilmu pengetahuan untuk kepentingan dirinya sendiri atau kelompoknya. Yang selanjutnya, bahasa. Bahasa merupakan alat penyampai pesan
baik lisan, tulisan, maupun lambang-lambang tertentu. Bahasa ini digunakan sebagai media komunikasi untuk menyampaikan segala lambang kebudayaan antar anggota masyarakat. Nah, dalam fenomena sekarang ini banyak masalah yang muncul yang berkenaan dengan penggunaan bahasa. Apalagi pada zaman globalisasi sekarang ini. Jadi dengan adanya globalisasi ini mengubah terutama pada generasi muda ya, ini mengubah sikap penggunaan bahasa Indonesia. Banyak anak, banyak orang, terutama di kota-kota besar, lebih bangga berkomunikasi dengan temannya menggunakan bahasa gaul dibandingkan dengan menggunakan bahasa Indonesia yang sesuai dengan EYD. Jadi banyak sekarang, coba lihat. Ya. Jadi banyak generasi muda menggunakan bahasa gaul ketika berkomunikasi dengan orang lain. Tidak menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Atau misalnya lagi ya, kalau dalam bahasa daerah juga demikian. Banyak yang menggunakan bahasa daerah yang tidak sesuai dengan aturan. Yang selanjutnya adalah sistem mata pencaharian. Sistem mata pencaharian merupakan cara yang dilakukan oleh sekelompok orang sebagai kegiatan sehari-hari dalam pemenuhan kehidupan dan menjadi pokok penghidupan baginya. Sistem mata pencaharian ini juga bisa disebut juga dengan sistem ekonomi yang terbagi atas beberapa bentuk, misalnya bisa berburu dan meramu, menangkap ikan, bercocok tanam di ladang, bercocok tanam menetap, peternakan, perdagangan, bidang jasa. Bidang jasa ini yang bergerak dalam jasa, misalnya pengiriman paket, ya, itu bidang jasa. Permasalahan yang muncul dalam sistem mata pencaharian saat ini diantaranya masih banyak masyarakat yang memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara-cara yang menyimpang dari aturan. Dengan cara-cara yang menyimpang dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Misalnya, mencuri, memperdagangkan barang-barang terlarang misalnya. Itu permasalahan yang muncul dalam sistem mata pencaharian di kita. Yang selanjutnya, sistem teknologi dan peralatan. Sistem peralatan hidup manusia merupakan unsur kebudayaan yang paling cepat berubah, atau teknologi ya. Jadi teknologi ini cepat berubah. Setiap tahun itu pasti berganti, lebih canggih lagi. Nah, kemajuan teknologi ini bisa mempengaruhi unsur religi, unsur keagamaan, kesenian, bahasa, dan sebagainya. Salah satu masalah pokok dalam sistem teknologi dan peralatan ini adalah masih banyaknya barang-barang peralatan dan teknologi yang harus diimpor dari luar negeri. Artinya bahwa masih banyak barang yang dibutuhkan oleh negara kita
negara kita tidak bisa memproduksinya, sehingga negara kita harus membeli dari negara lain. Kesenian. Selanjutnya kesenian. Seni merupakan ekspresi jiwa, ide, emosi, dan perasaan manusia. Seni ini terwujud melalui keterampilan atau daya kreativitas manusia dalam bentuk karya-karya yang bersifat indah dan simbolis. Seni dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu seni rupa. Seni rupa ini bisa seni lukis, seni patung, seni ukir. Yang kedua seni sastra. Seni sastra ini bisa puisi, bisa prosa. Dan yang terakhir seni pertunjukan. Seni pertunjukan ini misalnya seni tari, seni drama atau teater, seni musik. Nah, permasalahan yang muncul dalam unsur kesenian ini yaitu ada sekelompok masyarakat, ada sekelompok orang yang mengatasnamakan seni, namun dalam mengekspresikan seninya tidak mengindahkan norma-norma dalam masyarakat. Jadi bertentangan dengan aturan-aturan yang ada dalam masyarakat. Misalnya ya, kamu itu pinter melukis, kemudian kamu mengekspresikan kebisaan kamu itu melukis misalnya di meja belajar di sekolah. Itu kan salah ya. Kamu kalau mau melukis ya di media yang tepat. Meja di sekolah, bangku di sekolah itu bukan media untuk melukis. Itu contohnya mengekspresikan seni di tempat yang salah, tidak sesuai dengan aturan. Nah, sekarang kalian silakan kerjakan tugas yang berkenaan dengan permasalahan sosial, budaya, ekonomi, dan gender. Ini tugasnya ya. Identifikasilah faktor penyebab dan akibatnya dari permasalahan dalam aspek sosial, budaya, ekonomi, dan gender. Jawaban kalian tuliskan dalam tabel, ya, seperti tabel yang tertera berikut ini. Ada nomor, aspek, masalah, faktor penyebab, akibat. Misalnya, nomor 1, aspek sosial. Apa permasalahan yang dilihat dari aspek sosial? Faktor penyebabnya apa? Akibatnya apa? Begitu juga budaya, ekonomi, maupun gender. Jadi silakan kalian kerjakan tugasnya. Nanti tugasnya bisa difoto, langsung kirimkan ke ibu. Mungkin itu yang bisa ibu sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.